Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Ini pertemuan kedua kita di pelajaran bahasa Arab untuk pemula, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali. Kita sudah melewati pembahasan tentang ciri-ciri isim. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah, ya. Apalagi kalau antum semua sudah merojaah dengan baik. Sekarang di pembahasan apa? Huruf jar ya? Baik. Sudah juga? Sudah dibaca? Baik. Berarti sekarang kita pindah ke pembahasan apa? Fi'il. Baik. Baca Arif. Iya. Fi'il atau kata kerja. Antum bilang berkata musannif. Berkata musannif, fi'il atau kata kerja. Iya. Jadi sekarang pembahasannya tentang fi'il. Ingat ya, fi'il itu saudaranya siapa? Isim. Jadi anggaplah isim dan fi'il dan huruf itu bersaudara. Isim, fi'il itu dan huruf itu bersaudara. Kalau istilahnya dalam qasimnya. Ya bukan kismun tapi qasim, ya. Sejawatnya dia. Jadi itu ya. Sekarang itu yang kita akan jelaskan karena isim sudah kita kenal. Kalau dia berlalu di hadapan mata kita, kita sudah mendeteksi dan mampu mengetahui bahwa ini adalah isim. Ya, kita sudah mampu, ya. Walaupun sebenarnya kemampuannya masih mungkin 80%, tapi adalah kemampuan kita untuk mengenal bahwa ini adalah isim. Karena itu yang paling banyak digunakan. Nah, sekarang kita akan membahas masalah fi'il supaya kita tahu juga ini fi'il. Ya, pardon. Definisi fi'il. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Ya. Jadi fi'il itu adalah kalimah. Ya. Kalau di sini katakan kalimat benar atau tidak sih? Harusnya kata ya. Iya, harusnya kata. Antum juga kalimat di situ. Nah, harusnya kata. Iya. Jadi fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu arti. Jadi ada dua kunci daripada fi'il ini. Pertama, dia kata yang menunjukkan arti sama dengan isim, tapi bedanya fi'il itu terkait dengan waktu. Itu bedanya. Jadi kalau fi'il dia kata, ya, punya arti, bedanya dia punya terkait dengan waktu. Karena fi'il adalah perbuatan dan setiap perbuatan pasti berkaitan dengan waktu. Makanya perbuatan kita berkaitan dengan waktu. Kita sendiri berbuat berkaitan dengan waktu. Nah, itu nanti yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Baik, paham ya? Jadi fi'il itu ada dua kuncinya. Dia kata, punya arti. Kemudian yang kedua, dia berkaitan dengan waktu. Baik. Silakan dibaca kembali. Contoh dari kata kataba. Ya, contoh kataba. Terus? Telah menulis. Ya. Baca terus. Qara'a, telah membaca. Ya. Yaktubu, sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Ya. Yaqra'u. Tambah satu ya, biar lengkap. Ya, sini. Iya. Jadi perhatikan contoh fi'il
kataba. Apa artinya kataba? Ya, telah menulis. Dari sisi artinya, dia melakukan perbuatan apa? Menulis. Jadi kataba telah menulis. Artinya perbuatan apa yang dia lakukan? Penulisan. Ya. Jadi dia menunjukkan perbuatan karena dia fiil, yaitu perbuatan menulis dan berkaitan dengan waktu, telah. Jadi ini telahnya ini yang menunjukkan dia ada waktunya. Ya, berarti sudah lampau, berarti waktu. Ya. Jadi sudah lampau. Kemudian di sini yang kedua, yaktubu. Nah, ini juga fiil. Ya, karena artinya apa? Sedang. Ya, sedang atau akan menulis. Apa perbuatannya? Menulis. Apa perbuatannya? Menulis. Dari mana waktunya? Di sini kita bisa lihat ada sedang atau akan, ya. Berarti sedang berlangsung. Ya, sedang berlangsung perbuatannya. Waktu sekarang. Kalau ini apa? Ya, tulislah. Ya, tulislah. Perbuatan apa yang diminta? Ya, perbuatan menulis. Tulislah. Berarti perintah untuk melakukan sesuatu. Makanya dikatakan ini adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr, fi'il yang memerintah, yang kandungannya memerintah. Makanya dikatakan fi'il amr. Terus ketika dia memerintah, apakah terjadi di saat itu atau akan datang? Ya, jadi ini waktunya apa? Ya, akan datang, ya. Jadi kalau kita meminta sesuatu untuk dilakukan, berarti setelah memerintah barulah terjadi, berarti akan datang, ya, akan datang. Nah, makanya dikatakan fi'il itu semuanya berkaitan dengan waktu. Ada waktu lampau, ada waktu sedang, waktu akan datang. Ya, sama dengan qara'a, ya. Qara'a berarti telah menulis. Perbuatannya apa? Oh, perbuatannya membaca. Ya, perbuatannya membaca. Berarti perbuatan membaca. Membaca adalah perbuatan, berarti dia fi'il. Yaqra'u sama ya, sedang membaca. Berarti perbuatan membaca, tapi waktunya sekarang. Kalau tadi waktunya lampau yang telah. Sekarang iqra sama. Bacalah. Iqra, bacalah. Ya. Bacalah. Waalaikumsalam. Ini waktunya akan ya, waktunya akan datang. Artinya setelah perintah tersebut. Jadi ada telah, ada keadaan sekarang, sedang, atau ada akan datang. Jadi inilah fi'il. Ya, ini contoh fi'il. Ini contoh fi'il. Dari sini belum bisa kita kenal ini fi'il atau bukan. Ya kan? Dari contoh ini kita belum dijelaskan ini fi'il atau bukan. Tapi kita baru dikasih wawasan bahwa seperti inilah yang namanya fi'il, ya. Seperti inilah yang namanya fi'il, karena fi'il itu ada dua syaratnya. Pertama, dia menunjukkan perbuatan, kata yang menunjukkan arti. Ada perbuatan yang menunjukkan perbuatan. Kedua, berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Itu dia. Terus dibaca lagi. Cepat, suak kalau antum pegang. Keterangan yang pertama ialah fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Iya. Terus? Atau verb dalam bahasa Inggris. Wih, datang bahasa Inggrisnya. Bahasa Melayu? Yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Iya. Jadi setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Jadi kalau antum ada kata yang antum tidak tahu, buka kamusnya di HP. Kalau ada berarti menunjukkan kata kerja, berarti apa? Fi'il. Iya. Ada yang bawa HP-nya?
Coba farra, apa artinya farra? Farra. 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 Coba. Anggar, ada kamusnya? Install di HP tadi. Ada di HP tak? Anggar 10 HP-nya. Satu yang dibawa. Di ada aplikasi kamus itu, lihat sama ikhwah yang lain atau download ya. Iya. Daripada kamus yang Munawir itu antum bawa, lebih bagus itu. Apa artinya? Lari. Hah? Lari. Apa itu lari? Isim fiil atau huruf? Ya, fiil ya. Karena berlari ya, berlari menunjukkan perbuatan, berlari. Nah, itu contohnya ya. Dari kamus kita bisa tahu ini adalah fiil. Baik. Nomor 2. Yang kedua, fiil pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang atau akan datang. Ya, ini kita sudah jelaskan tadi. Fiil pasti. Nah, dia mengatakan fiil pasti. Nah, itu bahasa ya. Bahasa itu kita harus merasakan penekanannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlu sunnah itu, orang beriman itu harus peka dengan bahasa ya. Ahlu sunnah itu atau penuntut ilmu apalagi harus peka dengan bahasa. Ketika para ulama mengatakan perbuatan ini disyariatkan, itu antum harus bedakan ketika ulama mengatakan perbuatan ini disunnahkan. Ya, yang pertama itu masih bersifat umum, yang kedua itu sudah bersifat khusus. Ketika dikatakan disyariatkan masih bisa wajib dan sunnah. Tapi kalau dikatakan disunnahkan berarti sunnah. Itu penuntut ilmu seperti itu, dia harus peka dengan bahasa. Makanya kalau para ulama berbahasa dari kitab-kitab mereka itu jelas sekali ya. Dari jelas sekali. Sama dengan di sini fiil itu pasti. Nah, beliau mengatakan pasti. Artinya tidak pernah tidak. Nah, yang namanya perbuatan pasti berhubungan dengan waktu. Pasti berhubungan dengan waktu ya. Sama dengan kita sambung tadi, perbuatan kita ini pasti berhubungan dengan waktu. Ketika kita tidak berhubungan dengan waktu, berarti di mana kita? Dalam kubur sudah. Ketika kita sudah tidak berhubungan dengan waktu, karena kita sudah tidak beramal, berarti kita sudah dalam kubur, berakhir amalannya, berarti berakhir waktunya. Iya. Baik, sekarang kita berpindah ke tanda-tanda fiil. Baca. Tanda-tanda fiil untuk memudahkan mengenal fiil bisa diketahui dengan beberapa tanda. Ya, jadi tanda-tanda fiil ini, kenapa kita butuh tanda-tanda fiil? Siapa yang bisa jawab? Untuk mengenal fiil. Ada yang lain? Saya mau yang lain. Nah, itu dia, saya mau itu. Jadi pertama untuk mengenal fiil itu sendiri. Kedua, untuk membedakan antara fiil dan isim. Ya, antara fiil dan isim. Makanya dikatakan dia, karena yang lain tidak memilikinya. Dia dikatakan tandanya dia, karena yang lain tidak memilikinya. Ya, karena kita juga punya tanda kan? Karena yang lain tidak memilikinya. Ya, karena yang lain tidak memilikinya. Seperti itu ya. Baik, lanjut. Yang pertama, diawali lafaz qad. Diawali lafaz qad. Ya, ini yang pertama. Diawali lafaz qad. Artinya apa? Kalau ada qad, maka pasti setelahnya itu dia. Kalau ada qad, pasti ada setelahnya itu fiil. Tapi tidak semua fiil mesti ada qad. Bisa dipahami? Kalau ada qad, pasti dia adalah fiil setelahnya. Tapi tidak semua fiil mesti diawali qad. Iya. Berarti qad bukan cuma satu-satunya tanda. Mesti ada tanda lain. Karena qad tidak mesti ada dalam fiil. Tidak selalu ada menemani fiil. Ada contohnya? Contohnya seperti qad qamatis. Qad qamatis
kada qamatis ya kada qama as-shalah. Ya, perhatikan qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada qad. Mana fiilnya? Ini fiilnya. Ya. Mana fiilnya? Ini pasti fiil. Kenapa? Karena ada qad. Karena ada qad. Karena ada qad. Ya. Karena ada qad, maka ini fiil. Kenapa dikasrah di sini? Karena ini pengaruh daripada ketemu dua kemudian dia sukun. Jadi bukan kasrahnya ini karena asalnya dia sukun. Kenapa sukun? Karena ini ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Ya, ada contoh yang lain? Contoh kedua, ya, ialah diawali huruf sin. Enggak, contoh ini. Satu Ji. Ya, jadi satu ya. Seperti misalnya dalam Al-Quran. Ya, bisa. Kada aflahal mu'minun. Ya, kada aflahal mu'minun. Ya. Berarti ini pasti fi'il. Karena ada kada di depannya. Walaupun kita tidak tahu artinya. Kita sudah yakin adalah fi'il, ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang kedua, apa? Tanda fi'il yang kedua ialah diawali huruf sin. Ya, diawali huruf sin. Ya, seperti contohnya seperti sayadhabu. Sayadhabu. Ya. Contohnya sayadhabu. Itu aja. Yang kedua, enggak. Itu saja contohnya sayadhabu. Oh, bukan. Ya, soalnya ini kan sayadhabu toh? Hah? Iya. Ini apa artinya? Iya. Dia akan pergi. Iya. Mana sinnya? Ini ya. Ini sinnya. Ya. Itu diawali dengan sin, ya, diawali dengan sin. Dan sin ini hanya masuk di mana? Fi'il mudhari'. Sinnya masuk di fi'il itu semua atau aneh. Oh iya. Jadi sinnya ini hanya masuk di fi'il mudhari'. Apa cirinya fi'il mudhari'? Ya, Anita. Masih kenal sama antum ya, Anita ya. Iya. Jadi intinya kita di sini adalah dia diawali dengan sin ya. Cuma untuk membedakan jangan sampai sin nanti isim karena ada sinnya dikatakan fi'il itu karena ada sin di depannya. Ya, enggak ya. Jadi kita harus tahu bahwa ini hanya diawali dengan sin itu dan khususnya dia masuk fi'il mudhari'. Jadi kita bisa bedakan ya karena adanya titik dua di depannya ya. Artinya memperkuat bahwasanya itu adalah fi'il ya. Artinya perkuat adalah fi'il. Bisa enggak diikuti? Antum bisa ikuti ya? Iya. Jadi menulisnya gampang ya. Kalau antum mau menulisnya gampang di belakang. Yang penting penjelasannya dulu. Iya, saya selalu ingatkan ikhwah-ikhwah yang kayak kadang rajin menulis tapi tidak fokus di penjelasan. Yang penting itu pemahaman. Ya. Yang paling kita butuhkan itu pahamnya kita. Iya. Tulisannya itu belakangan. Bukan berarti tidak penting, tapi kita paham dulu baru kita menulis. Jangan sampai kita fokus menulis hilang pahamnya. Terus tulisannya mau diapain? Iya. Tulisannya mau diapain? Jadi ini ya. Jadi ini saya tidak terlalu berlama-lama karena saya pikir insyaallah antum tidak terlalu kesulitan ya karena sekedar menyebutkan tanda saja.
Ya, jelas dia diawali dengan huruf sin. Seperti tadi qada, tidak mesti fi'il itu diawali dengan sin. Ya, tidak mesti. Tapi kalau ada sin, maka setelahnya pasti fi'il. Setelahnya pasti fi'il. Kemudian yang ketiga, Ciri yang ketiga diawali huruf saufa. ya, diawali huruf saufa. Ya sama ya. Coba contohnya. Contohnya saufa ta'lamun. Ya, saufa ta'lamuna. Ya, saufa ta'lamuna. Ya, saufa ta'lamuna. Ya. Niscaya nanti mereka akan mengetahui. Mana fiilnya? Ini fiilnya ya. Ini fiilnya. Dari saufa ini tanda dari fiil. Berarti ini adalah fiil. Pasti fiil. Dan ingat saufa sama dengan sin. Selalu memasuki fiil mudhari. Selalu memasuki fiil mudhari. Ya, kita tidak usah berlama-lama ya. Enggak bisa ya? Iya. Yang lain? Ada? Tidak ada? Kenapa Ri? Harus mungkin. Supaya itu yang baju putih. Antum baik. Faiz mungkin. Hah? Darto. Orang Jawa. Orang Pindrang. Oh, Jeneponto. Oh, biasanya orang Pindrang itu seperti Soeharto. Apa itu Hermanto? Orang Pindrang biasanya ya. Saya pikir kayak orang-orang Jawa namanya pakai to. Nah, ternyata orang apa? Jeneponto ya. Masya Allah. Mudah-mudahan antum bisa berhasil pulang ke Jeneponto berdakwah. Berakhiran nis sakinah. Apa artinya ini kira-kira? Nis sakinah. Tak mana yang tak marbutah atau tak maftuhah? Ya, taknya itu tak yang begini ya. Ini namanya tak maftuhah. Ya, ini namanya tak maftuhah. Kalau marbuto yang lingkaran, marbuto artinya tertutup ki. Kalau ini maftuhah yang terbuka. Ya, ini terbuka ini. Ya, jadi ta yang dimaksud adalah ta ini, ta maftuhah. Ya, taknya yang dimaksud adalah ta maftuhah. Ta'nis. Ta'nis. Kenapa dikatakan ta'nis? Kenapa dikatakan ta'nis? Karena ini khusus untuk muannas. Ya, ta'nisnya itu dikatakan karena ini muannas. Jadi ta ini masuk kepada fiil yang muannas. Paham? Sekali lagi saya ulang, ta ini masuk pada fiil yang muannas. Ya, artinya muannas pelakunya. Muannas fa'ilnya, pelakunya. Sakinah, kenapa dikatakan sakinah? Sakinah artinya sukun, yang sukun. Ya, ini artinya yang sukun. Jadi ini artinya sukun, ya, yang sukun. Jadi dia seperti ini dia. Ya kan? Itu dia. Jadi ta'nis sakinah. Kenapa dikatakan ta'nis? Karena dia muannas. Ya, untuk muannas. Ya, kemudian sukun. Ya, contohnya Qalat saja. Qalatil misalnya di ayat Quran qalatil a'rabu. Ya. Qalat ya. Kita tulisannya ya. Qalat. Ya. Qalat. Ya. Qalat. Tapi ketika dia sukun dengan sukun dibaca kasrah, ya. Qalatil a'rabu, berkata orang-orang Arab. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan ta'nis sakinah, sukun. Dia terbuka, dia sukun, berarti ini apa? Dianggap apa ini? Ini muannas ini, dianggap muannas ini. Karena ini sini muannas, qalat. Ya, qalatnya adalah
fiil yang menunjukkan muannas. Kenapa? Karena ada ta tanis sakinah. Ta tanis sakinah. Ya. Antum pernah dengar putih putih hatil jannah? Pernah dengar? Tidak ya? Ala kulli hal ini muannas, ini muannas. Kenapa? Karena ini tak tanis sakinah, berarti ini fiilnya kan? Itu fiil. Itu yang dimaksud dengan cirinya fiil, dia diakhiri dengan tak tanis sakinah, berakhiran tak tanis sakinah, berakhiran dengan tak tanis sakinah. Ya. Anda ada muskilah? Ada permasalahan? Aman-aman saja ya. Insyaallah kalau sampai sini aman-aman saja. Enggar gimana? Huh? It's okay? No problem? Okay, we continue. You can speak English? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Catatan, tafadhol. Putar di bawahnya biasanya ya. Menunjukkan waktu dekat. Ya, sin menunjukkan waktu dekat. Terus? Saufa menunjukkan waktu yang masih lama atau jauh. Ya, menunjukkan waktu masih lama atau jauh. Saufa ta'lamun. Ketika Allah berfirman saufa ta'lamun, kalla saya lamun apa? Ya, apa saya? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya, kenapa pakai saufa? Karena yang diancam itu di dunia. Sementara yang mereka nanti akan ketahui yang apa yang ada di akhirat, pakai saufa. Ya, pakai saufa, walaupun sebenarnya tidak mesti. Panjangnya supaya sampai di akhirat. Artinya dia menunjukkan waktu yang lama lah. Ya, tidak seperti sin, lebih pendek waktunya. Baik. Yang ketiga untuk mengetahui fiil bisa diperoleh melalui dua cara. Iya. Yang pertama dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja. Ya, ini seperti tadi yang kita lakukan ya, buka kamus, kita cari farro apa, dapat artinya lari, berarti dia fiil. Terus? Seperti yaktubu. Iya. Dan yakra'u. Iya. Yang kedua, melalui tanda-tanda tersebut di atas. Contohnya aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Iya. Lafaz aflahah adalah fiil karena diketahui oleh lafaz qad. Iya. Selanjutnya sayasla. Iya. Lafaz sayasla adalah fiil. Yasla Adalah fiil karena didahului oleh huruf sin. ya, sa, ya. Selanjutnya alimat dengan Apa? Anaknya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirasak. Astagfirullah. Iya, kita lanjut. Yang terakhir tabat. selanjutnya alimat dan tempat adalah fiil karena berakhiran tak dan taknis sakinah. Iya.
Itu ya. Jadi tabbat fiil, alimat fiil. Karena akhiran tak nisa sina tak yang mati katanya. Tak yang mati ya. Tak yang mati yang menunjukkan muannas ya, yang menunjukkan muannas. Terus enggak ada masalah ya? Oke, kita lanjut. Terus al-harf atau huruf. Ya, sekarang kita huruf. Huruf ya berarti sudah isim, sudah fiil, huruf. Sekarang kita fiil huruf. Ya, saudara yang ketiga. Terus definisi huruf. Harf atau huruf adalah kalimat yang tidak bisa. Ya, diganti ya kalimat kata ya. Adalah kata yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Ya, jadi huruf itu dia butuh yang lain, ya, tidak dipahami maknanya, maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain, ya, bersambung dengan kalimat lain. Terus dalam bahasa Indonesia huruf disebut dengan kata sambung, kata penghubung, atau kata tugas. Iya. Contohnya min, ya, ila, ya, summa, ya, au, wa, ya, in. ya. Ini huruf apa yang dimaksud ini? Ilham? Huruf apa? Ini pembahasan huruf sekarang ini, huruf apa yang dimaksud di sini? Antum lupa. Sekarang antum saya tanya, huruf ada berapa? Ya. Ada berapa bentuknya huruf? Terus? Ma'ani. Yang ini yang mana ini? Masya Allah. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani yang mempunyai arti ya, yang mempunyai arti. Baru-baru ya? Musibah. Luar biasa udah. Baru kemarin meninggal bapaknya. Hari ini meninggal anaknya. Iya. Oleh karena itu ya ikhwah, itu pelajaran bagi kita, waspadalah. Ya. Sangat naib kalau sepertinya kita meremehkan. Ya, tidak pantas kita remehkan. Iya. Masih muda sekali, seperti antum barangkali. Iya. Cuma orangnya memang gemuk sekali memang. Kemungkinan ada penyakit lain. Paling sempat geli seperti terakhir ucapannya dia minta untuk keluar. Jadi dikirimkan madu, ya seperti itu. Minta keluar dia gelisah dia. Allah musta'an. Baik, lanjut catatan. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya isim dan fiil. Untuk mengetahui huruf, silakan perhatikan saja artinya. Iya. Untuk mengetahui huruf, silakan perhatikan saja artinya. Coba cari di kamus. Min ada enggak artinya min? Antum buka kamus, min, tulis kata min. Kita mau buktikan. Bisa enggak dapat min? Ada di kamus. Min. Enggak ada min? Enggak ada? Apa Ilham? Enggak ada HP-nya antum? Enggak ada HP-nya? Bisa jadi HP download kan? Antum dapat? Kecuali ada kata sambungnya baru ada. Apa kata sambungnya? Ada sih temannya? Apa artinya? Ada ya?
di komus. Ini ada dari. Tapi bukan. Ada dari ini. Ya makanya install aplikasi ini. Kenapa dan ada apa ya? Kenapa dan ada apa ya? Oh, di bawah-bawahnya. Iya. Kalau mencari kana kadang-kadang di bawah-bawah ya. Kadang-kadang di bawah-bawah, oke. Taib. Jadi untuk ada huruf, tapi huruf sedikit kok. Huruf sedikit ya. Huruf apa nih? Huruf jar kan antum sudah hafal kan? Iya. Antum sudah hafal huruf jar kemarin. Teman terakhir, insyaallah mudah. Kesimpulan. 1. Hal disebut juga huruf dalam bahasa Indonesia. Iya. 2. Huruf terbagi menjadi 2 macam, yaitu huruf hijaiyah atau alfabet, yaitu a, ba, ta, ta, dan seterusnya. Kedua, huruf ma'ani adalah huruf yang telah mempunyai arti, seperti min, wa. Iya. Terus. Ketiga, kalimat adalah lafaz yang telah mempunyai arti. Kata di sini yang dimaksudnya. Kata adalah lafaz yang telah mempunyai arti, baik 1, 2 huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Iya, jadi kalimah di sini beliau bahasa Indonesia, beliau bahasa Arabnya ini kalimah yang beliau maksud. Ya, kalimah ini bukan kalimat seharusnya kalau beliau maksudnya kalimah, ya kan? Iya, kalimah. Kalau yang beliau maksudkan itu adalah kata. Ya. 4. Kata, kalimat. Kata terbagi kepada 3, yaitu 1 isim, 2 fiil, dan 3 harf. Antum tahu kesimpulannya ya? Berarti ini kesimpulan ya dari pelajaran pertama sampai sekarang. Ya, ini kesimpulannya. Karena di sini sudah terbagi jadi 1 isim, fiil, dan huruf. Terus 5. Isim adalah kalimat yang menunjukkan kata yang menunjukkan nama atau sifat, baik orang, tempat, binatang atau lainnya. Ya, lihat, isim itu adalah nama, sifat ya, nama atau sifat baik untuk orang atau yang lainnya, tempat, binatang atau lainnya. Ya, jadi isim itu mencakup beberapa hal di dalamnya. 6. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan. Iya. 7. Hal atau huruf adalah kata sambung, kata penghubung atau kata tugas. Iya. 8. Isim atau fi'il memiliki tanda-tanda tersendiri. Sementara huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Iya. Lihat tanda-tanda isim dan fi'il di atas. Iya. Sekarang coba tulis di buku kalian dari halaman latihannya itu, coba pilih yang merupakan isim. Ada buku tanda semua, toh? Iya, coba ditulis yang merupakan isim. Iya, yang latihannya itu. Pilihlah kalimat di bawah ini apakah isim, fi'il atau huruf. Tapi saya minta coba antum tulis dulu yang merupakan isim, yang antum anggap ini isim. Di buku tulis. Beratnya cobaannya ini, keluarganya tuh dong. Kemarin saja itu menangis anaknya. Astagfirullah. Anak pertamanya, makanya punyanya Abu Abdul Razak. Razak kayaknya namanya Abu Razak itu. Razak kayaknya. Acca. Iya, panggilan anunya. Tapi Razak ya, Razak. Apa ya? Abdul Razak atau apa? Abdul Razak. Oh, antum juga ketemu di? Ya. Saya ketemu antum ya? Masya Allah.
Pokoknya tulis semua isim yang antum tahu. Tahu ya, apa masih diminta keluar ini atau tidak? Apa masih diminta ke Camba? Masih diterima ke Camba atau tidak? Jangan kerjasama. Sudah besar masih kerjasama. Sudah beranak masih kerjasama. Yang tinggal lanjut lagi. Bikin malu-malu yang pemula. Mau diumumkan? Aduh, udah percaya diri. Antum berapa jumlahnya antum dapat? Berapa jumlahnya antum dapat? Isim. Pakai syarat saja, tidak usah bilang. Ini loh, pura saat dana. Ada yang dapat 7? 10. Yang dapat 8? Ada 10, ada 8. Mikir, tidak percaya diri. 9 je. Ada yang 8, ada yang 9. Hari? Kam? Baru 5. Antum? 9. Antum? 6. Sampingnya? Indra? Takbir ya. Takbir. Saya mulai telinga ingat. Siapa? Takbir ya. Ilham, berapa Ilham? Kam? Tis'a ya. Aswar ada? 5 wakat? Baru 5? Atau 5 aja? Baru 5 Ustaz. Dodi? Udin? 8. Antum? 4. Ya, lagi 5 menit. Apa ini? Gigir sekali. Ah? 9 ya. Ada yang di atasnya 9? Antum? 12. Masya Allah. Antum? Berapa kali berubah? 10, 9, 11. Sebentar 12 lagi. Aduh, betul-betul tidak pede antum ini. Sudah Mi, ketuk palu Mi. Ya, pokoknya double atau tidak hitung saja. Lihat double-nya apa? Betul double kah? Secara betul-betul persis double. Karena kalau dalam anu itu ada mad case.
Iya, perhatikan mad case-nya itu. Apakah betul-betul sama? Jangan sampai tulisannya sama tapi harokatnya tidak sama. Hah? Hah? Harokatnya beda mungkin? Sama? Oh iya, sama ya? Enggak apa-apa, hitung saja. Hitung saja. Oke, yang terdekat. Hah? 10? Jangan kayak Pati berubah-ubah. Anu 11. Berarti ada 2 orang 11 sekarang. Saya hitung sampai 10 selesai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Simpan semua pulpennya. Simpan semua pulpennya. Antum dapat berapa, Enggar? 6. Antum? Kalau itu yang double ada 11. Udin? Aswar? Berapa? Ada 12 doang. Ari? Darto? 7. Takbir? 9. 12. 11. 11 ya antum ya? 11 ya? Atau 13 Mia? Yang paling banyak yang bertugas. Antum. Yang mana yang pertama? Pertama, Nasru. Apa tanda isimnya situ? Dan semuanya. Iya, kasih Nasrun dia. Iya. Jadi Apa tanda isimnya di situ antum lihat? Enggak ada. Masa jelas sekali tanda isimnya. Bukan. Mana udah wilayah tidak ada. Itu tanda isimnya, itu tanda jelas sekali itu. Pertolongan. Artinya iya kan? Jadi itu saja artinya itu pertolongan kan? Berarti perbuatan menolong. Ya, Nasrun lah. Ya, Nasrun. Anggaplah dia Nasrun ya. Anggaplah dia Nasrun. Harusnya pakai tanwin ya. Terus apa? Kasih begini ke? Ya. Kasih dari ja'a idza. Iya. Allahi. Apa tanda isimnya situ? Alif dan lam, betul. Al-Fatu. Apa tanda isimnya? Oke. Apa lagi? Kalau nasa, kalau apa lagi namanya? Apa? Enggar. Apa nasa? Apa tanda isimnya? Antum pilih jian nasa? Antum udah pilih? Antum ngebaca bukunya ya? Yang antum udah ikuti, antum baca bukunya. Ya. Apa tanda isimnya itu tadi? Di mana? Di akhir? Ya. Diawali alif lam. Lanjutnya? Dinin. Dato, apa tanda isimnya itu, Dato? Tanwin. Ya, Hasan. Terus apa lagi? Afwajan, Ilham. Apa tanda isimnya itu? Tanwin, Santa. Terus? Takbir, Allahi. Apa tanda isimnya? Terus? Dan? Ya, Santa. Terus apa lagi?
Hamdin ya? Ya. Apa tanda isimnya itu, Udin? Hah? Anwin. Tarif. Robbika. Ini paling berat ini ya. Maksudnya ya. Robbika. Apa tadi isimnya? Ya. Mudhaf ilah. Iya, tidak disebutkan nih, Pak. Tidak disebutkan di pelajaran antum, tapi dia kasih masuk. Ini zalim ini ya. Ya. Robbika. Ya, ini terdiri dari apa? Kata Rob tambah ka. Ya, ini namanya bentuknya idofa. Al-idofa ya. Al-idofa tuh. Ya. Ya, al-idofa berarti al-idofa itu isim disandarkan kepada isim yang lainnya. Tapi ingat, ini pasti ma'rifah. Ini nakirah. Jadi namanya mudhofnya ya. Ini mudhof. Ya, ini mudhof ilaih. Ya. Sebenarnya tanda isim yang paling kuat ini. Ya. Tanda isim yang paling kuat ini. Dan ini paling banyak kita dapati dalam kitab. Ya. Makanya ini antum harus paham betul ini. Jadi ini Rabbuka isim, ini juga isim. Karena al-idofa itu isim disandarkan kepada isim yang lainnya. Dan mudhof ilaihnya itu selalu ma'rifah. Ya, selalu ma'rifah. Itu ya. Jekong ini karena kasih masuk. Mana lagi? Ya, hu. Isim apa namanya itu? Ya, isim namanya isim domir ya, isim pengganti. Ya, dua hu. Terakhir tawa. Apa tanda isimnya itu? Siapa lagi? Ari. Siapa? Andi. Andi. Pakai tanwin. Pakai tanwin. Taib ya. Jadi berapa itu semua? 12 ya? Ya, jadi semuanya 12. Taib. Cuma memang di sini ya agak kacau bukan kacau sebenarnya sih. Agak zalim ya. Karena anak kasih masuk yang tidak dipelajari. Ya, seperti ini. Hu ini belum dipelajari kan? Rabbika juga belum dipelajari. Yang lainnya sudah dipelajari. Tapi ya kalau fi'il yang mana? Ja'a. Lihat saja artinya ya. Kalau fi'il dia artinya. Ja'a. Apalagi? Ya, raita. Ya, dakuluna. Apalagi? Fi. Ya. Sabbih. Ya, wastaghfir. Istaghfir. Ya. Pilih apa ini istighfar? Kana. Ya, betul. Jadi itu ya. Jadi selain itu adalah huruf. Jadi selain itu adalah huruf. Jadi kalau kita sudah tahu isim, fi'il berarti selainnya adalah huruf. Kamisalan. Alan kamsa. Jam berapa sekarang? Hah? 9:04. Hah? Oh, 04. As-sa'ata wa arba'a daqiqah. Arba'u daqiqah. Taib. Nah, sekarang setelah kita tahu isim, fi'il dan huruf sudah dikenal ya. Yang diantum perbaiki di situ. Nah, sekarang kita masuk yang namanya al-jumlatul mufidah. Masahtu hadza? Masahtu? Saya hapus ini. Nggak, saya mau biasakan antum. Saya apa yang saya mampu saya biasakan antum. Karena antum belajar mana tuh? Hah? Antum belajar tuh? Iya. Kalau antum enggak praktekkan, enggak ada gunanya juga itu. Antum biasakan. Artinya yang saya mampu ya, karena saya juga masih belajar sih. Masah tuh. Dari kata masah.
Baik, jadi sekarang apa? Al-jumlatu, ya, al-jumlatul mufidatu, ya, al-mufidatu. Coba dibaca. Definisi jumlah mufidah. Ya. Jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Perhatikan, jadi jumlah mufidah itu susunan beberapa kata atau satu kata, satu atau lebih, dan mempunyai arti sempurna. Jadi dia harus sempurna. Jadi satu atau dua kata, ya, ke atas, ya, dan punya arti Apa artinya sempurna? Apa artinya sempurna? Sudah lengkap? Ya, apa artinya sudah lengkap? Yang jelas. Apa artinya yang jelas? Tidak ragu-ragu. Ya. Kalau saya mengatakan begini, tadi saya di kitab Aqidah Sithiyah tadi kalau tidak salah ingat, apa ya? Saya lupa sekarang. Saya mengatakan seperti ini. Orang yang mengingkari perbuatan Allah itu adalah, kemudian saya diam. Berapa kata ini? Banyak kan? Sekarang saya tanya, apa sempurna atau tidak? Hah? Tidak sempurna? Ya, contoh yang lain. Ketika matahari terbit, ya, ketika matahari terbit dan penjual nasi kuning sudah menyiapkan nasi kuningnya, di saat itu lewatlah saya. Di saat itu lewatlah saya. Sempurna atau tidak? Tidak. Ingat, di saat itu lewatlah saya. Ketika matahari terbit, di saat itu lewatlah saya atau saya lewat. Hah? Sempurna sudah. Apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Tidak disebutkan khabarnya. Ada yang lain? Kalau yang pertama menimbulkan pertanyaan. Masih menimbulkan pertanyaan, itu yang lebih bagus. Sempurna artinya orang sudah paham, tidak perlu lagi bertanya. Jadi bagaimanapun panjangnya itu kalimat, perkataan, kalau belum bisa dipahami, belum namanya mufidah, belum namanya sempurna. Ketika ini, ketika itu, sampai 10 baris tidak sempurna. Karena ketika saya menghayal, ketika ini. Tapi tidak memberikan faedah, tidak sempurna. Orang masih bertanya, ya kenapa kalau ketika ada miwam panaiku menikah mak cepat. Ya, seperti itu. Jadi sempurna ketika orang yang mendengar itu sudah tidak lagi bertanya. Paham? Itu namanya sempurna ya. Jadi bukan dilihat dari panjang kalimatnya, bukan. Walaupun satu kalimatnya, kalau dia orang sudah paham, berarti sempurna. Contoh satu kata. Contoh yang satu kata. Antum sudah baca tadi. Apa artinya? Kalau saya bilang sama antum iqra, antum paham? Sudah. Berarti sempurna. Berarti ini jumlah mufidah. Jadi ingat, jumlah yang namanya jumlah itu pasti mufidah. Tidak dikatakan jumlah kalau tidak mufidah. Ya, cuma di sini beliau perkuat bahwasanya jumlah itu mufidah, ini sifat kasyifah namanya. Sifat yang memang tidak disebutkan juga harus ada. Karena tidak dikatakan jumlah kecuali sempurna. Paham ya? Ya, itu namanya. Makanya dikatakan di dalam apa? Al-kalamu huwal labdul mufidu. Ya, al-murakkabu al-mufidu bil
bil wad'i, ya, al-mufidu, karena dia sudah sempurna memberikan faedah. Baik, jadi itu ya. Jadi namanya jumlah mufidah itu walaupun satu kata kalau dia dipahami maka dia sudah sempurna dan itu bisa dikatakan jumlah. Bisa dikatakan jumlah. Baik. Baca lanjut. Misalnya huwa maridun. Huwa maridun. Huwa maridun. Ya. Huwa maridun. Ya. Huwa maridun. Ya. Artinya apa? Dia sakit. Ya, dia sedang sakit. Dia sakit. Ya. Antum paham ya? Dia sakit. Kenapa dia tidak hadir? Dia sakit. Nah, kita paham berarti mufidah. Berarti mufidah. Contoh yang lain. Kedua, anta astad. Anta ustaz. Ya, ustazun. Ya, anta ustazun. Kamu seorang ustaz. Paham ya? Paham? Sempurna. Anta ustazun. Ya, kamu seorang ustaz. 3. Huwa yaktubu ala saburati. Saburati. Ya. Huwa yaktubu ala as-saburati. Ya, as-saburati. Ya. Huwa, perhatikan, huwa yaktubu ala saburati. Dia sedang menulis di papan tulis. Antum lihat kalimatnya, satu kata, berapa kata ini? Ini? Siapa yang bilang 3? Ya, 1, 2, 3, 4. Semuanya mufidah. Kenapa? Karena sempurna. Iza kana al-maridu, ya, sakana al-maridu jaa ila al-masjidi, ya, kemudian, ya. Berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempurna ini tidak? Jika seorang yang sakit itu datang ke masjid. Hah? Tidak. Jika orang yang sakit itu datang ke masjid, kenapa? Masih ada pertanyaan? Kenapa? Ya. Ya, jadi belum sempurna. Ya. Karena ini keadaannya datang ke masjid, lalu kenapa? Untuk apa? Ya. Maka harus ada yang terjadi. Maka kita bubar. Sudah ya? Ada yang bertanyakan di sini jumlah mufidah? Ini masih pendahuluan ya jumlah mufidah. Ada yang bertanyakan? Jadi seperti ya, intinya jumlah itu pasti kita harus paham. Orang berbicara sama kita baru dikatakan sempurna kalau kita sudah paham apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa isinya itu dari pembicaraannya. Itu baru namanya jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Makanya akhi, antum perhatikan, makanya kalau dibuangnya ala sabur berarti termasuk jumlah mufidah juga. Huwa yaktubu. Dia sedang menulis. Bisa dibilang sempurna ini? Kalau saya enggak. Karena masih butuh pertanyaan. Apa yang ditulis? Di mana? Ini tadi kayak yang contoh pertama. Apa? Sakit apa? Oke, sekarang kalau antum bicara seperti itu, ini apa ini? Ini jumlah apa ini? Ini jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah ini? Jumlah ismiyah?
Hah? Jumlah ismiyah juga. Iya. Terus ini apa ini? Hah? Sudah sempurna. Dia sedang menulis. Iya. Muta'addi. Tapi kan diperkuat dengan ala. Ya. Jadi ini yang sempurnakan. Tapi bisa saja sempurna. Kalau dikatakan sempurna ya sempurna sudah. Dia sedang menulis. Artinya menunjukkan perbuatannya dia sedang menulis. Ya. Iya. Pokoknya intinya dipahami lah. Ya, intinya dipahami sudah. Jadi apa misalnya seperti ini dia sedang menulis, apa yang dia kerja? Dia sedang menulis. Oke, bisa diterima. Sudah ya? Ya, intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Terus baca. Keterangan. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalamun. Ya, jadi sama ya antara kalam dan jumlah mufidah. Atau kalimatnya. Ini baru sempurna. Kalimat sempur atau kalimat sempurna. Atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Ya, diganti. Takbir. Yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna. Iya. Terdiri dari subjek dan predikat. Iya. Terdiri dari subjek dan predikat. Masih ada kurang ini? Hah? Enggak. Antum bilang tadi ini subjek dan predikat ini. Huwa yaktubu. Huwa yaktubu itu subjek dan predikat. Antum belajar bahasa Indonesia kan? Iya. Subjek berarti pelaku. Predikat berarti perbuat. Aduh, lupa lagi bahasa Indonesia ini. Merek. Ya, lafaz. Terus? Lafaz uktub. Ya. Walaupun sebenarnya ini kurang ya. Walaupun sebenarnya ini kurang karena tidak masuk jumlah ismi. Ini yang masuk di sini jumlah fi'liyah. Baik. Lafaz? Lafaz uktub disebut satu jumlah. Itu. Sekalipun terdiri dari satu kata. Sama kita contohkan tadi apa? Iqra, satu kata, tapi dia sempurna karena dipahami maksudnya. Baik. Karena mempunyai arti tulislah oleh kamu. Iya. Demikian juga lafaz iqra. Ya. Bacalah. Ya. Ijlis, Ya. duduklah. Ya. Isma', Ya. dengarkanlah. Ya. Sementara lafaz minal madrasati dari sekolah, sekalipun terdiri dari dua kata, tidak bisa disebut satu jumlah atau kalimat sempurna. Iya. Karena pengertiannya belum lengkap atau tidak sempurna. Iya. Jadi kapan tidak sempurna berarti bukan jumlah atau bukan kalam. Atau bukan kalam. Jam berapa? 9.18. Baik, kita selesaikan ini. Pembagian jumlah mufidah. Ya, pembagian jumlah mufidah. Sudah ya? Terus baca. Baca Ki. Pembagian jumlah mufidah. Iya. Coba. Mufidah terbagi kepada dua. Ya, jadi terbagi dua berapa? Yaitu jumlah ismiyah dan Ya. jumlah fi'liyah. Ismi dan Jumlah fi'liyah. ya fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Ya, berarti ini diawali dengan ini. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Antum sudah bisa ini? Antum sudah tahu bahwa ini isim ini bukan? Seharusnya antum bisa. Karena antum sudah lewati. Nah, itulah kita belajar dulu isimnya, kita belajar dulu fi'il. Itulah gunanya kita belajar dulu cirinya isim, baru cirinya fi'il. Supaya penjelasan ini kita sudah bisa tangkap. Diawali dengan isim. Oh, isim saya sudah tahu ciri-cirinya apa. Diawali dengan fi'il. Oh, saya sudah tahu ciri-cirinya fi'il itu apa. Ya, paling mudahnya lihat kamus. Paling mudah
Lihat kamus. Ya, kalau artinya fiil ya sudah. Dia diawali dengan fiil. Kalau artinya benda, nama orang, sifat ya berarti isim. Yang jelas kalau bukan fiil berarti isim jadi dengan huruf. Kalau bukan artinya fiil berarti dia masuk di isim. Huruf kan gampang. Dari apa dan sebagainya kan? Berarti ya gampang sekali kita tahu. Gampang sekali kita tidak tahu. Contohnya diawali dengan isim. Contoh jumlah ismiyah. Ya. Aliyun maridun. Ya, contoh Aliyun maridun. Ya. Aliyun maridun. Enggar. Ini isim atau bukan? Antum harus baca ya, pelajaran yang antum tidak hadir. Harus baca. Antum jangan masuk kalau antum tidak baca dulu itu buku. Pelajaran yang lalu ya. Karena antum akan kewalahan. Ini saya tanya antum tidak tahu. Iya, harusnya ditahu. Tapi kita maklumi, tapi pekan depan saya tidak mau tahu. Antum tidak tahu ini. Ya? Iya. Harus semangat antum mau berhasil harus semangat. Dunia kita semangat, akhirat harus lebih semangat. Ya? Baik. Nah, ini Dodi. Ini isim atau bukan? Apa tahu antum isim? Berikan tanwin. Berarti ini jumlah diawali isim itu diawalnya isim. Yang datang itu pertama adalah isim. Ya, berarti ini namanya jumlah ismiyah. Apa lagi contohnya? Ahmadu musafirun. Ahmadu musafirun. Ya. Berarti Ahmadu. Darto, ini isim atau bukan? Apa tanda isinya? Ya, Masya Allah. Berawal memang berkaitan dengan apa? Nama orang dan berkaitan dengan apa? Tanwin. Ahmadu ini loh. Yang mana anda tanwin? Aliyun ini harusnya. Tanwin itu. Salah itu. Aliyun. Harusnya Aliyun. Mana Aliyu? Salah buku. Biasa itu jangan di buku itu. Buku para ulama saya kadang salah. Ya itu gunanya kita belajar. Iya, jangan segan-segan kalau memang salah nyata-nyata salah, antum salahkan sudah. Namanya manusia kan salah cetak. Iya. Biasa itu. Salah cetak. Ya, biasa itu. Ulama saja salah. Baru salahnya bukan salah biasa. Apalagi salah-salah cetak. Iya. Ahmadu. Ini isim. Kenapa? Karena nama orang. Ya, jadi kita pakai juga tanda isim yang lainnya. Nama orang yang sudah isim itu. Ya, tanda lain. Karena sini kalau mau dilihat yang sudah sepelajari enggak ada kan? Enggak ada tanwinnya, enggak ada itunya dan sebagainya. Tapi kita tahu ini nama orang. Ya sudah isim itu. Ya, jadi diawali dengan isim. Ya, enggak? Kalau dia diawali dengan isim, ya isim antum harus tahu karena antum sudah hadir. Itu dia namanya jumlah ismiyah. Jadi dalam bahasa Al-Qur'an dan Sunnah itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Makanya antum harus tahu semua zikir yang diajarkan oleh Nabi itu semuanya adalah jumlah mufidah. Semua zikir yang diajarkan antum dari Nabi, zikir dari Nabi itu semuanya jumlah mufidah. Makanya kalau ada zikir tidak mufidah, masalah zikirnya. Iya. Itu bedanya ya. Ini beda saya dapatkan dari para ulama. Zikir-zikir dari Nabi itu jumlah mufidah semua. Makanya tidak ada zikir yang tidak mufidah. Kalau ada zikir yang tidak mufidah, itu bukan dari ajaran Nabi. Ya. Apa artinya Tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, iya. Ya, tidak diajarkan oleh Nabi. Ya. Atau dipotong lagi. Huwallah atau apa? Huwa.
atau Allah Allah Allah. Maksudnya Allah Allah Allah. Enggak ada zikir yang seperti itu diajarkan sama kita. Karena itu tidak mufidah. Itu tidak mufidah. Iya. Paham ya? Itu faedah dari luar yang saya lupa tadi sampaikan. Jadi ini namanya jumlah ismiyah, kenapa diawali dengan isim? Jadi ini semua isim. Ya, ini juga isim. Ya. Sekarang jumlah fi'liyah. Saya dua contohnya saja ya. Ya. Jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Sudah. Contohnya. Ayo. Contoh jumlah fi'liyah. Ya. Iya. Ali. Beda. Perhatikan bedanya. Aliyun maridun marido aliyun. Kalau dari sisi arti sama saja. Ya. Di sini Ali sakit, di sini juga Ali sakit. Ya. Di sini Ali sakit, di sini juga Ali sakit. Tetapi dari sisi jumlah, ini diawali isim, ini diawali fi'il. Apa artinya fi'il? Marido sakit. Ya. Ya, telah sakit Ali. Saja, berarti ini fi'il. Apa contoh yang lain? Safaru. Ya, Safaro. Iya tahu, masa Safaru? Ya, telah musafir sama ya. Ahmadun musafirun. Di sini juga safara Ahmadu. Telah safar Ahmad. Jadi sama. Hanya bedanya ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'il dengan fi'il. Jadi ini juga fi'il. Ini juga fi'il, ya. Jadi dalam bahasa Arab hanya dua jumlah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya, itu saja ya. Dan ini yang namanya jumlah, ingat sekali lagi yang namanya jumlah harus sempurna. Makanya nanti kalau kita belajar mubtada, ada mubtada mesti ada khabarnya. Ya, seperti ini. Seperti ini namanya mubtada nanti ya. Ini namanya khabar. Ini namanya mubtada, ini namanya khabar. Karena itu berpasangan. Ini juga fi'il ada fa'il. Ini fi'il ada fa'il. Fi'il fa'il. Ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Ada khabar pasti ada mubtadanya. Ada fa'il pasti ada fi'ilnya. Itu karena dia berpasangan. Karena dia menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya, saya kira sampai di sini. Keterangannya nanti kita baca atau dibaca deh. Biar nanti kita masuk Anwa'ul Asma'il Mu'rabat. Keterangan. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab terdiri dari dua pola. Yang pertama, kalimat yang tersusun dari subjek plus predikat disebut dengan jumlah ismiyah. Kedua, kalimat yang tersusun dari predikat plus subjek disebut dengan jumlah fi'liyah. Iya, itu ya. Jadi subjek predikat berarti dia jumlah ismiyah. Predikat tambah subjek berarti dia jumlah fi'liyah. Sudah? Susunan kalimat di atas tidak dikenal dengan istilah bahasa Indonesia. Dalam istilah bahasa Indonesia. Iya, yang mana itu kira-kira? Yang mana ini maksudnya ini yang susunan kalimat di atas? Yaitu yang kedua. Ya, kita kan harusnya subjek baru predikat. Saya berjalan. Ya, sementara jumlah fi'liyah itu berjalan saya. Ya kan? Berjalan saya, enggak cocok. Iya, sudah. Dalam proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap jadi dahulu. Ya, tetap kita usahakan dahulukan subjeknya baru predikatnya. Ya, contohnya qala Rasulullah. Ya, diartikan Rasulullah telah bersabda. Iya, bukan berkata Rasulullah SAW ya, atau bisa Rasulullah SAW berkata. Taib kharajat Aisyah. Ya. Telah keluar
Telah keluar Aisyah. Aisyah telah keluar. menyelisih maunya pengarang. Iya, enggak apa-apa. Sementara jika kamu menerjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti ayahku sedang sholat di masjid, bisa ditulis dengan dua pola, yaitu yusolli abi bil masjid. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'li. Terus yang kedua? Abi yusolli fil masjid. Abi yusolli fil masjid. Ini jumlah apa? Hah? Ya sama intinya. Ya sama. Ya enggak apa-apa Jing. Jadi yang kedua apa? Yang jelas ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, dan beliau mengatakan ke dalam bahasa ya bisa ditulis dua pola, artinya bisa sama artinya. Bisa sama artinya antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya, walaupun nanti mungkin kalau pembahasan lebih lanjutnya di pembahasan masalah-masalah hukum ya bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda. Ya. Karena Allah lebih tahu daripada kalamnya sendiri. Baik. Ya ikhwah, sudah sampai di sini ya. Jadi insyaallah taala kita pertemuan lanjutnya kita akan masuk bentuk-bentuk isim-isim yang mu'rab atau macam-macam isim yang mu'rab. Ya. Macam-macam isim yang mu'rab, ya. Kita sudah mulai masuk memasuki bentuk-bentuk isim yang mu'rab. Bentuk-bentuk isim yang mu'rab, ya. Jadi Ana berharap ya, sekali lagi saya ingatkan, Ana berharap yang belum menguasai ini yang pelajaran sebelumnya tolong dikuasai memahami sebelum kita masuk isim yang mu'rabat ya. Ya, tolong dikuasai memahami. Kalau antum tidak tahu seperti Enggar, antum tidak tahu tanya sama temannya ya. Yang tidak tahu, kalau antum baca terutama yang tanda isim itu loh. Ya kan? Tapi insyaallah antum tahu aja. Karena dibaca saja. Antum pernah kuliah? Kuliah apa? Jurusan? Teknik. Orang teknik itu cerdas-cerdas. Iya, orang teknik itu cerdas-cerdas. Ya, ustaz-ustaz kita yang dari kampus itu ya rata-rata dari UGM. Pantai pikir UGM, ya kan? Iya, keren-keren kan kampusnya. Ustaz Adi Faisal itu dari SMA 1 Makassar. Ya, keren kan? SMA 1 Makassar. Ustaz Askari yang saya tahu juga dari SMA 1 Makassar. Ya. Jadi insyaallah kalau orang-orang eksat biasanya lebih mudah buat mereka karena otaknya biasanya IQ-nya ya lumayan lah. Ya, IQ-nya lumayan. Tidak tonji berarti bukan yang tidak eksat tidak. Sama aja semua, yang penting usahanya antum. Sudah ya? Jangan bertanya, sudah 9:30 kayaknya lebih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana sarankan antum bantu sama Pendi. Ya. Silakan membantu Pendi, jangan pulang semua langsung kemudian Pendi ditinggalkan. Bantu kita, wah. Antum harus kita bersyukur sama beliau yang selalu siapkan kita.